gali yang ada di desa Bapak pasti ada. Cuman kuncinya memang satu harus kompor, kompak, betul Bapak ini, bukan kompor. Korlu, Koordinator Pemilu Kecamatan Indralaya, Pak Marwan untuk menyampaikan sambutan dan arahan pada pertemuan gabungan kelompok tani 4 Serangkai Desa Gunung Sakti. Silakan Pak Marwan. Pertemuan yang baru kami hadiri Pak, selama kami jadi koordinator penyuluh. Kemarin sudah pertemuan juga di kelompok tani Desa Sudimampir. Nah ini ada juga pertemuan di Desa Lubuk Sakti, ini yang luar biasa, Bang Arkawi menginisiasi dan juga Pak Aldi sudah menginisiasi ini, terima kasih banyak. Pertama kami memperkenalkan diri dulu Pak ya, ini Pak Rusita. Sebenarnya kami koordinator penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Indralaya Pak. Kantor kami itu di Desa Tanjung Seteko. Jadi untuk Kecamatan Indralaya Pak, itu penyuluhnya itu berjumlah 19 orang. Dulu pernah Pak ya, karena beliau itu penyuluh senior Pak. Dulu Pak Julantri Pak, sekarang Pak Aldi. Beliau belum 40 Pak, sudah meninggalkan kami. Jadi memang beliau itu sakit Pak, keadaan sakit, dan juga kami berapa bulan mengetahui berapa tahun belakang memang beliau kami menyadari Pak, karena pondok kan, itu tolong giatkan lagi Pak Armawi. Jadi biar kita hidup lagi Pak, jangan stagnan lagi kan. Mungkin itu saja dari kami. Nanti untuk administrasi ada materinya Pak Aldi? Ada. Mungkin kita dengarkan sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Pak Aldi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Gapoktan dan pengurus kelompok tani, yang mohon izin dan mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Jadi Pak, kita ingin hidup ini kan bahagia tadi Pak ya, bahagia. Kan setiap sholat rasa-rasanya setiap muslim itu hafal doa sejagat ya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu unsur bisa bahagia itu Pak, karena kita berbagi. Benar, ringkasan ini mungkin kita tidak ngerti. Jadi kami sampaikan, Bapak boleh nengok ini, boleh dengar nyimak apa yang kami sampaikan. Pertama, dari bagan sketsa ini kita pengen tahu tujuan, latar belakang dan tujuan kita berkelompok tani itu apa. Latar belakang dan tujuan kita berkelompok tani itu apa. Latar belakangnya ini Pak, masyarakat Indonesia ini mungkin kalau dulu 70%, mungkin zaman kita awal merdeka, taruhlah sekarang 50% lah terlibat dalam kegiatan pertanian Pak. Tapi kalau pertaniannya disebut agribisnis, bisnis pertanian lebih Pak dari 50%. Dan adanya gelas-gelas ini jadi terbagi rata, terdistribusi. Jadi kelompok tani itu adalah wadah. Tidak dapat bantuan dari pemerintah bisa jadi karena dia tidak berkelompok. Jadi tolong sapa kawan-kawan yang lain yang belum berkelompok, ajak Pak berkelompok supaya dapat bantuan. Itulah pakai drone. Tapi bisa tak kita tak? Nah, bisa tak kita melakukannya? Bisa tak kita dapat kesempatannya? Pertama, bisa tak kita melakukannya? Kedua, mendapatkan fasilitasnya, kesempatan atau fasilitasnya. Nah, dengan berkelompok bisa Pak gitu. Bisa berjualan. Kita bisa membuat proposal Pak. Pertama kita bisa ngusul. Nah ini kata posisi tawar tadi itu. Proposal dulu Pak. Kayak kerjasama tuh. Proposal. Kalau pribadi bisa tidak kita buat proposal? Tidak bisa Pak. Nah, screen house itu bisa Pak untuk meningkatkan daya saing produksi tanaman buah-buahan atau sayur-sayuran yang di dalam ruangan itu tadi.
Karena dia mengeliminir, apa bahasa eliminir, mengurangi. Karena lingkungannya tadi terjaga. Lingkungannya terjaga. Ibaratnya ada, kalau kita ya ibarat kelambu lah Pak, kalau kita hidup Pak. Dikelambui kira-kira cak itu. Nah, kira-kira cak. Nah, itu. Nah, sudah selesai tujuan. Nah, sekarang kita satukan tujuan gapoktan kita ini namanya gapoktan 4 serangkai. Serangkai itu yang dimaksud 4 serangkai dalam gapoktan ini, satu elemennya terdiri dari kelompok tani. Kedua, pemerintah. Yang dimaksud pemerintah ini dinas pertanian, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, itu Pak. Yang ketiga, alhamdulillah kita di sini nih ada lembaga mengakar di tengah masyarakat, namanya Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Jadi yang nomor 3 ini lembaga-lembaga yang mengakar di masyarakat, salah satunya Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah yang ada di kita. Nah, yang keempat apa Pak? Yang keempat tadi dunia usaha. Jadi cak mono 4 ini tadi jadi suatu lingkaran yang berkolaborasi. Organisasi. Nah, tertib organisasi itu Pak, kita ada pengurus Pak. Kita kumpul namanya gerombolan. Nah, kalau kumpul namanya gerombolan Pak. Gerombolan ada ketua Pak. Juga Pak, sapi yang berjalan tuh. Tidak bisa ngomong bedanya. Kalau kita tanya siapa ketuamu, Pak nunjuknya. Nah, itu nah, kita sudah berpikir cak itu Pak. Di antara bapak-bapak, ada tak yang mungkin ada yang galak nonton video singkat cak mano di Vietnam, cak mano di Cina, mungkin di Thailand maju nih yang pertaniannya Pak. Karena galak. Nah, aku usul Pak, ajaklah di kelompok kita ini Pak Rawi yang muda-muda juga. Nah, kumpul Pak, walaupun dia tidak bertani 100% kadang bantu. Karena dia nih mereka inilah yang akan mewarisi gawian kita nih kayak Pak. Ajak Pak. Sikok kelompok aja yang umurnya di bawah 35 tahun hadir. Jadi bulan depan tidak apa-apa sekretaris tidak datang, tidak apa bendahara tidak datang, ajak sikok budak muda. Dari 3 ini ada lagi kebun karet. Ada kebun karet. Isi nomor 4 kebun karet. Isi Pak kebun karet. Iya silakan Pak. Perikanan ada? Perikanan tidak apa-apa isi Pak, tapi tidak masuk di pertanian di dinas kita Pak. Tidak masuk. Tapi tidak apa-apa Bapak tulis. Pak kalau tebu rakyat ada 10 hektar memang tebu rakyat kerjasama. Boleh dapat pupuk. Nah kadang lupa gitu. Nah ini kami sampaikan kalau ada tebu rakyat masukkan Pak. Nah itu Pak ya. Kemudian tahun pembentukan tahu tidak Bapak tahun pembentukan kelompok tani? Ya. Belum. Oke. Jadi kaget Pak, kita akan validasi kelompok tani sekaligus pembaruan kelompok tani di 2026 ini seluruhnya kan untuk Lubuk Sakti kecuali Ittifaqiyah 2025 sudah. Kemarin kan sudah aku kasih Pak. Ada yang sampai tak ke Bapak undangan? Nah, kemarin kita titip ke Pak Arpawi. Ada yang sampai tak? Kalau tak kaget aku susulkan Pak ya untuk kita revitalisasi struktur kelompok tani. Validasi kelompok tani. Kita akan buat. Kelima, administrasi kelompok. Nah, ini Pak tadi yang dikatakan tadi ada buku daftar anggota, ada buku kas kelompok, ada buku kegiatan, ada berita acara rapat. Nah, Bapak isi tanda tangan, lagi aku tanda tangan. Ya, yang ini. Isilah, masukkan dalam ini walaupun belum lengkap, masukkan lagi dalam ini. PR untuk 2 bulan ke depan lengkap. Nah, datangi. Ke akhirnya artinya 6 kelompok itu 2 bulan lagi lah lengkap isi ini maksudnya itu Pak tanya Pak. Pak ada Pak. Oh silakan Pak sebutkan nama Pak. Maaf Pak aku nih lupa Pak umumnya Pak. Aku juga absen nama Bapak di sini. Nama Armalan Pak. Armalan Dari Sinar Sakti 2. Dinas Sakti 2. Oh iya benar betul Bapak. Yang aku tanya ke ini Pak. Iya Pak. Yang soal keanggotaan ini kan. Nah, kalau yang sudah tertulis macam mana Pak kalau dia tidak bertani? Tidak bersawah. Tidak bersawah. Nah, Tahun ini tidak tapi bersawah. Sudah tertulis Pak Oh. di anggota. Kalau dia tidak petani, nian tahun ini kita keluarkan dulu Pak. Ya. Tapi
mungkin kan dia kayak ini Pak, mungkin dia tidak bertani padi Pak, tapi kalau di rumahnya ada ternak masuk kan tetap Pak. Ya. Dia tidak bertani, Kebun kan. tapi dia berkebun. Boleh. Atau apa istilahnya kalau kita paruan sapi itu Pak di sini? Undo apa? Paruan. Paruan. Aku tidak bersawah lagi. Aku sekarang Paruan sapi ya. naruh apa? Paruan sapi. Paruan. Nah, paruan sapi. Jangan dibuang Pak. Apa? Iya. Kelompok apa Pak? Tani Karapan. Tani Harapan, Sarkani. Oke Pak, lanjut Pak. Aku ini jadi ketua Pak. Siapa? Tidak. Ketua aku ini, anggota aku diambil ketua ini. Ya. Jadi aku anggota aku habis. Oh, Jadi mana aku? Kata kau pecah apa ya? Cari anggota yang lain. Jangan anggota di dalam itu. Jadi kau kata anggota lu ya? Kan anggota. Jadi aku Tahu bilang ke 8 ke 9 pikir. sejak kapan itu Pak? Tahu nih. Oleh apa lah? Oleh apa lah Pak? Ini yang baru ini. Coba ini kita nanyain Pak Saman ini kan. Iya. Nak melok kelompok. Nah, aku tak dia nak tempat-tempat, lanjut anggota. Kita Cari aku dulu. Apa ya kamu? Aku tak nampak rasa. Iya, iya. Apa ini lah cucu? Iya, iya. Dibuat ke Wija ini, coba kamu dibaca ini. Apa ada Pak? Oke. Sesuai dengan baik selalu ini gendar. Caknya ini Pak. Ini Ini habis Pak. iya, iya, iya. Aku rasa ini kalau bahasa sekarang tuh lama, ketemu yang lama, yang nampak-nampak yang ini. iya. Jadi Pak, komunikasi. Miskomunikasi itu artinya tidak nyambung informasinya. Iya, iya. Bisa jadi. Nah, coba Bapak cerita dulu, cak mana perekrutan anggota kelompok tadi. Supaya kita ya. Nah, waktu dulu ngajukan suruh bikin kelompok salah tahun. Ada tak tuh Pak? Kelompok Salah tahun. Kamu Pak Erlan dulu. 200. oh, P200. Nah, 200 itu kan ada Bapak kemarin tuh. Oh iya, iya, iya. Nyuruh buat kelompok. Nah, sudah kita kumpulkan kakak KTP kan, KTP. Mm-hmm. Nah, kita ajukan. Gagal itu harusnya. Yang hari pertama itu kan. Mm-hmm. Nah, kita kan nanya sama Pak Juliandri. Oh, mana Pak? Kita ketua kelompok nanti tidak nyawa ini, ya kan? Oh, Nah. bukan dengan aku ya. Bukan, untuk Pak Nampak Juliandri. bukan dengan aku Pak. Salah. Apa yang ngapain itu? Iya, iya, iya. Oke, terus. Itu Pak Jol kan. Iya, iya, iya. Jul. Terus, Jadi Pak Jul kita jadi nyontor waktu salah tahun tadi nih Pak, yang kelompok 200 apa dia nih? IP 200. 200 tadi kan? Iya. Nah, tahu-tahu dia datang ke rumahku. Nunjukkan ini soal RDKK kelompok tani Pak. Nak keluar Pak. Yang nak keluar dari kelompok kan. Tak galak lagi. Cuman dulu kan dipinta fotokopi KTP. Kakak. Tapi tak KT ini. Kelanjutannya. Serang oh kapan hari itu kita dapat bantuan misalnya kan tak KT. Kamu siap-siapkan dana misalnya sekian kan. Tak KT Pak. Sudah itu ya sudah. Apalagi yang ada 100 juta. Ya soal duit itu ya tambah kacau balau Pak. Ada yang hijau, ada yang hijau, ada yang hitam. Ada yang Aku dulu, lunas Pak, tapi ya. dihitung Aku tidak dulu. lunas sekali. Aku dulu kan kelompoknya Pak Zainuri kan. Iya. Bendahara dulu aku. Iya. Nah waktu itu aku pas duit ini tadi kan yang ngapuap tadi kan. Iya. Malah aku dinjuk tahu lagi enggak kalau ada bantuan duit itu apalagi nak diajak istilahnya apa dulu kan ngembek kan dipinjami kan Iya. dulu sekian kan nah inilah kacau pulau kelompok dia ini agak aku klarifikasi Pak ya nah kelompokmu tadi saat waktu itu anggotamu banyak nak berlari kan tak lagi milu kau nak milu kelompok Pak Suitno ini Pak nah Dia masuk. ini baru ini ada Pak anggotanya nak tanya dewek dia yang nak melok Pak ya banyak lah anggota dia ini ada 5-6 ikut lah ya tak galak lagi kelompok dia yang dia ku tadi tak kata istilahnya ini apa dia kata rembukan kan Iya. tak kata berita kayak itu nah mati istilahnya kelompok tadi Pak Oke Pak, aku thank. Jadi rutin tentu kan?
Jadi masalah tadi Iya, 2 bulan sekali setuju kita pertemuan? Sudah sekali. Sebulan sekali? Iya. Oh, sebulan sekali Pak. Pak Gus Iya, kalau mendesak bulan sekali. Iya. Sebulan sekali nggak lama lah itu kan. Nah, Akor kendaraan harus sebulan sekali. Sebulan sekali. seharusnya pernah bulan sekali. Terus rasa itu terus Kelompok. semakin 2 bulan sekali perasaan gitu. Iya. Ini sebulan sekali. Asal aku yang tahun tadi nggak berhasil katanya. Kalau kata ngasih buat kalau udah ada yang buat nanti daftar nama di murah. Oh, iya iya. Jadi termasuk masukkan nama dia udah. Iya 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 iya. Potensi memang Pak jadi sawah kan? Bagus. Sehari. bagus. Oh, so iya tak apa-apa Pak. Sawah. Artinya kita titip dulu anggota kelompok tani masih ke beliau itu. Walaupun kagak yang garaknya mungkin sama dengan orang lain. Iya. Itu Pak Marwan nih. Nama Pak Sari itu lah Iya. mau buat. Nah, iya. Kalau kamu itu buang, pasti cara itu. Apa sudah ada yang kira-kira yang bakal gantikannya? Nah, jelas. Belum. Kalau sudah ada yang nak bakal gantikannya, kita masukkan yang bakal gantikannya. Intinya kita kumpul-kumpul ini kan. Jadi berita tahu. bayar Jadi mana tahu. berita lagi dah Iya benar, nah itu mangkon itu kita mangkon tadi sebulan sekali jadilah Pak pertemuan kelompok. Nah, inilah gunanya kan. Jadi ketahuan kan, nah jadi kelompok ini kan istilahnya ini Pak. Kalau kelompok ganti pengurus, ganti anggota kita tuh sebenarnya musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Cuman itu tadi karena kelompok kita ini kan kadang-kadang ada namanya Pak ya Pak. Wongnya nggak tahu kemana. Ketuanya entah kemana, sekretaris entah kemana. Nah, tapi Pak ke depan maksud kami ini sudah benahi dulu kelengkapan administrasi, ke depan kita cari yang lebih baik lagi Pak. Nah, termasuk tadi kan pergantian ketua Gapo, maksud kami benar kata Bapak tadi perpanjangan dulu Bang Arpawi. Menurut kami perpanjangan dulu sekaligus kita benahi dulu kelompok ini. Ada gabungan kelompok tani Pak. Jadi Pak Arpawi di bawahi kelompok tani Lubuk Sakti ini. Nah kalau kelompok sudah benar, administrasi sudah benar, lengkap data, baru kita kumpul lagi untuk ganti ketua Gapo. Nah itu Pak. Kalau kita Arpawi masih muncul maksud kami karena belum clear, yang Pak Sekani belum clear, Pak Sina belum clear, kan yang tadi kan belum clear. Nah maksud kami benahi dulu kelompok, clear, aman, bagus, kelompoknya lengkap, baru gapok tani. Itu Pak ya kurasa. Mana Pak? Apa yang bertemu lagi? Hah? Sampai bertemu. Ini tanggal berapa nih Pak? Tanggal 2. Nah, artinya Pak, mohon maaf Pak, kita tanggal 28 Februari lah puasa Pak ya. Ya. Batas kita 28 Februari Pak. Jadi sebelum batas akhirnya 28 Februari kita sudah punya berita acara revisi kelompok. Catat nomor aku Pak. Bapak nak undang aku hadir di pertemuan siap, nak malam siap. Kalau Sabtu Minggu. Jadi waktunya Pak paling akhir paling lambat Pak ya. Dulu Pak ya. 2026. Oke. Puasa hari berapa ini Pak? Maret Pak jadi. Lah puasa belum nih Pak? Puasa 17. Ah, lah puasa Pak. 17 Februari lah sudah puasa. Aku pengen kita penyelesaian administrasi RDKK Pak. Jadi setelah pertemuan ini aku itu kan. Bapak punya sapi berapa ekor di kelompok itu? Karena ini penting Pak, aku data ini Pak. Siapa tahu Pak, telena kita mikirkan RDKK pupuk. Tahu-tahu ada program pemerintah pengembangan ternak sapi. Tahu-tahu Pak ya? Ada sosialisasi melalui Pak Korlu, Pak Marwan. Nah, kata Pak Marwan, kawan-kawan PPL tahun 2026 ini kita ada program pengembangan ternak kambing misalnya atau ternak sapi. Dengar be aku dari kuping kanan keluar kuping kiri. Kati dulu sapi. Kanan Pak, kalau sawit ada enggak sini Pak? Kati, karet atau? Nah, karet. Nah, jadi semua tuh, selisih tahun. Sudah jadi kalau ibarat CEO sekarang tuh, direktur produk keripik pisang. Sudah bisa membangunkan rumah untuk orang tuanya, sudah memberangkatkan umroh keluarganya, ya.
sudah punya karyawan 30 orang. Masih gadis, umur 24 tahun. Lu berani itu. Hah? Berani dulu. Oh iya. Dari apa dia? Dia nih kalau kita buat grup tadi, aku bagi video itu. Nah itu makanya aku minta bulan depan pertemuan, tak apa nak 3 orang 4 yang hadir, datang kan generasi mudanya yang di kelompok itu. Tanda tangan deh, sana. Iya, tanda tangan. Tanda tangan ya. Oke. Ini benar bawa. Nah, nama Pak, nama Pak. Kalau ada amplopnya sudah. Oke. Amplop ada, tapi kata isi. Oke. Lanjut. Lanjut. Beliau Pak Armani. Dia benar omongannya tadi. Tapi segini sudah. Oke. Tadi jadi dulu, tadi jaya. Oh iya, tadi saya dulu. Ini mudah dulu. Iya. Apa? Sinar Sakti? Sinar Sakti? Oh iya. Bukan yang mudah, dia cepat nangkap. Itu ini Pak. Cepat. Ah, kan, ini ya? Iya. Perlu. Buat deh bawa. Iya. Aku dulu kayak. Parap nih sini ya. Iya. Tanggal berapa hari ini, Pak? Tanggal 2 Februari. Demikian Bapak-bapak, kami ini Pak Marwan saya perlu sudah nyampaikan. Ngomong sedikit beginilah. Pak Hendra. Ayo, ngomonglah sedikit jadilah, nggak banyak. Terima kasih pada Pak Hendra sebagai kalimat penutup. Kita dengarkan arahan dari Korlu BPP Kecamatan Indralaya pada Pak Marwani USP, kami persilakan. Ini anggota pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani Desa Lampu Sakti Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai dasar kita Pak, sebagai dasar untuk memajukan kelompok dan gabungan itu ke depan. Jadi jangan sampai, maksud kami jangan sampai di sini baik Pak. Kaget sudah dari sini tak keluar lagi. Tadi perbaiki dulu pengurus administrasi kelompok tani, pengurusnya, anggotanya, lagi dilengkapi lagi dibantu oleh Pak Adi tentang ada buku tamu di setiap kelompok, ada surat masuk surat lagi dibantu lah oleh Pak Adi Pak. Jadi kita Tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua adat, tua-tua kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Arpawi. Jadi Pak Arpawi pada hari ini keanugerahan pahlawan. Dalam artian jika satu kaum berkumpul membicarakan hal-hal yang baik, maka semuanya dapat pahala. Dan yang memfasilitasi itu pahalanya lebih banyak. Nah, jadi Pak Arpawi ini pahalanya lebih banyak dari yang lain. Kalau nggak salah dengar kayak sambil video itu minggu depan ada pertemuan lagi Pak ya? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Bulan depan. Itu silakan bapak-bapak berebut untuk mengambil pahala ini. Nah, jadi bapak-bapak mengingat waktunya sudah sangat singkat, itu bentar lagi bulan puasa di tanggal 17 ya Pak ya. Nah, tanggal 17, 16, 17, 18 tergantung nanti hasil itu Pak ya, perhitungan. Jadi bapak-bapak sebelum masuk puasa
kalau saran saya sebaiknya jangan 2 minggu lagi, seminggu lagi. Setiap minggu kita pertemuan untuk menyelesaikan administrasi kelompok. Karena administrasi kelompok ini adalah dasar. Dasar seperti yang disampaikan oleh Pak penyuluhnya tadi, Pak Aldi Zulkarnain. Kelompok tani ini adalah wadah. Bapak mau ngambil apa-apa, mau ngambil nasi, mau bikin kopi, itu ada wadah. Mau ngambil nasi, ada wadahnya piring. Mau bikin kopi, wadahnya gelas. Bapak mau ngambil program di pemerintah, harus ada wadahnya namanya kelompok tani. Nah, wadah ini harus benar. Kalau wadahnya nggak benar, dia bocor, Pak. Pecah. Pecah itu apa? Inilah, pecah hati, tidak kompak. Makanya harus dibenerin dulu, apa yang menjadi tidak benar diluruskan. Supaya bisa kompak. Kalau program ini turun, maka bisa memajukan bersama-sama. Tujuan kelompok tani dibentuk itu supaya bisa kerja sama. Artinya kerja sama-sama. Bukan untuk salah satu orang pengurus atau salah satu orang anggota, tapi sama-sama bisa memajukan. Kalaupun ketua itu menjadi korban, ini biasa Pak. Di mana-mana itu ketua ataupun pengurus itu menjadi korban. Korban perasaan, korban material dalam artian kertas, termasuk snack, kopi segala macam. Ini korban material. Itu jadi kita maklumi saja. Misalkan ketua itu menjadi orang yang terdepan untuk menerima program. Tapi ketua juga harus bisa bagaimana caranya program itu ketika sampai anggota yang lain bisa merasakan. Itu Pak ya. Jadi saya tadi tanya kan rupanya ada yang mau mundur. Setelah saya tanya rupanya gajinya nggak cocok. Nah, jadi gimana caranya supaya gajinya cocok? Yaitu kita harus maju, kita harus punya modal, kita harus punya usaha, kelompok harus punya usaha supaya ketua, bendahara, pengurus dan anggota punya gaji. Kalau organisasi nggak ada gaji, nggak ada penghasilan, bubar Pak. Percaya sama saya. Kayak mana mau beli bolu? Kayak mana mau beli aqua? Kalau nggak ada penghasilan. Makanya kelompok harus ada penghasilan. Bagaimana cara penghasilan ini kan berarti harus ada usaha Pak ya. Ada usaha, ada bisnis. Bagaimana membuat suatu bisnis itu susah, minta ampun susahnya, tapi mudah. Mudahnya bagaimana? Memulai bisnis yang paling mudah adalah melihat pasar. Pasarnya butuh apa? Jangan membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan pasar. Percuma, terbuang, mubazir. Bapak bikin bakso di tempat orang yang nggak butuh bakso, buang itu bahan. Sehari, 2 hari, 3 hari modalnya habis, bubar. Bapak jualan apa misalkan? Mobil BMW di daerah yang orang nggak mau mobil BMW, maunya mobil Toyota, maka bubar itu BMW. Jadi Bapak mulailah dari bisnis itu dari sesuatu yang dibutuhkan oleh dekat-dekat dengan Bapak. Jangan jauh-jauh, jangan ngomong Palembang dulu, ngomongin dekat. Nah tadi Pak Aldi sudah membuka wacana, sudah membuka peluang bahwa di pondok pesantren itu membutuhkan sekian ton beras. Itu baru beras, pasti butuh cabai, pasti butuh sayuran. Nah, apakah pondok itu sudah bisa memenuhi atau beli? Nah, kalau dia beli berarti ada peluang untuk Bapak untuk bisa mengadakannya. Apa kebutuhannya? Catat. Sama-sama dengan Pak PPL-nya ke sana cara. Apa Pak? Butuhnya, Pak Ustadz. Oh, berasnya sekian ton, cabainya sekian. Nah, Bapak penuhi. Nah, kunci pemenuhan pasar itu adalah kontinuitas, kesinambungan. Istiqomah kalau bahasa agamanya Pak ya. Istiqomah. Bapak kalau mau jual cabai, hari ini jual cabai, sekali jual 1 ton, nggak mungkin itu habis sama pondok. Nah, tapi nggak begitu caranya. Tapi Bapak bagaimana caranya supaya tiap hari ada cabai sesuai dengan dibutuhkan. Misalkan yang dibutuhkan 10 kilo cabainya. Misal, nah berarti Bapak setiap hari bisa caranya panen 10 kilo. Berarti tanamnya harus berjenjang, meliharanya harus berkesinambungan, dan panennya bertahap. Sehingga bisa 10 kilo. Itu baru cabai, belum yang kacang panjang, belum yang caisin, belum yang lain-lain. Gitu Pak ya. Nah, ini saya hanya membuka pikiran supaya nggak usah jauh-jauh cari peluang, nggak usah jauh-jauh cari rezeki. Bapak nggak usah sampai merantau sampai ke mana itu jalur, jauh-jauh ke jalur atau ke Palembang. Gali yang ada di desa Bapak pasti ada. Cuman kuncinya memang satu harus kompak, betul Bapak ini, bukan kompor. Jadi harus kompak. Jadi dengan kompak maka wadahnya akan utuh. Kalau Bapak nggak kompak, wadahnya pecah. Masuk bantuan bubar. Tadi apa ceritanya? Dulu agak bagus tuh kelompoknya. Begitu ada puap, ada bantuan malah
tambah ambruk. Nah, itu contoh wadahnya nggak bagus, wadahnya kurang utuh, kurang kompak. Jadi gitu saja Pak, yang ingin saya sampaikan banyak sebenarnya, ada 1 jam lagi, tapi berhubung saya pulangnya jauh, bayarannya juga belum jelas kan, jadi saya sudahin dulu. Terima kasih, nanti bersambung aja Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi